Halo masyarakat, balik lagi di Santap Malam bareng gua Hanza. Setelah lebih dari 1 tahun ya, akhirnya gua upload video lagi gitu. Dan di video kali ini gue mau ngomongin sebuah film ya. Jadi ini adalah video review film. Film apa? Judulnya adalah Budi Pekerti karya Regas Banuteja. Jadi tahun lalu gue nonton filmnya Regas juga, yaitu Penyalin Cahaya, dan itu gue ngerasa takjub banget gitu ya, bagus banget gitu menurut gue. Dan ini film dia yang kedua, menurut gue kualitasnya tetap konsisten ya, sama bagusnya, ngasih gue perasaan-perasaan yang menggelisahkan, yang bikin kesel, yang bikin gundah gitu. Tapi walaupun ada humor-humornya juga, dan endingnya itu yang nonjok banget lah, puitis, bikin gue merenung gitu sampai keluar bioskop sampai beberapa hari kemudian. Jadi ada guru BK ya, seorang guru BK namanya Bu Prani, dan dia lagi mengalami masalah gitu. Keluarganya, suaminya Pak Didit itu baru aja bangkrut nih, usahanya gagal gitu. Terus dia didiagnosis mengidap bipolar. Nah, suatu hari Bu Prani dan Pak Didit ini habis konsul ke psikolog ya. Mereka pulang, dan untuk bikin hati suaminya enakan, itu Bu Prani nawarin, mau nggak beli kue putu ya, yang kita udah langganan gitu. Nah, udah nunggu lama, tahu-tahu ada bapak-bapak yang kayaknya nyerobot gitu, adu mulut karena emosi, terus karena capek dan Bu Praninya ada urusan lain, keluarlah kata-kata yang katanya tuh aswi. Nah, gue nggak tahu tuh kalau kedengarannya asu gitu ya. Nah, terus kan karena ribut-ribut, biasalah orang kan ngeluarin kamera ya, netizen tuh ngerekam, terus viral lah, dibilang dia itu ngomong aswi ke si penjual putu gitu. Nah, terus menyebar tuh, apalagi posisi dia itu kan sebagai seorang guru BK, ngomong kayak gitu, mengumpat. Akhirnya dia bikin klarifikasi, oh saya itu ngomongnya bukan aswi asu gitu, tapi ahsui, lama. Nah, tapi kan bola panas sudah menyebar ya. Isu-isu yang dibawanya sangat relevan di masyarakat, media sosial, masyarakat digital kayak kita sekarang, yang belum apa-apa tuh udah viralin, belum apa-apa kita udah nge-retweet dulu gitu. Kita sebagai netizen kan kadang pernah ngeliat ya yang viral-viral, yang marah-marah kayak gitu, terus ikut kebawa emosi. Dan buat gue pribadi, gue ngerasa relate banget karena ya ibu gue juga guru ya, nggak kebayang tuh kalau dia tiba-tiba di framing kayak gitu di media sosial. Dan ada beberapa adegan itu hubungan antara murid dengan guru itu yang bikin terharu banget. Terus juga dari segi karakterisasi sama aktingnya tuh bagus banget. Jadi kan Bu Prani ini sekeluarga punya 2 anak ya. Yang anak yang kecilnya, bungsunya namanya Muklas tuh, yang jamet-jamet, si Angga Yunanda. Dia ini anaknya medsos banget, buka endorse. Terus ada Prilly ya, jadi kakaknya, namanya Tita. Ini anak skena, anti kemapanan gitu, anak band. Gue di sini ngeliat Prilly itu beda banget ya. Mungkin karena gue nggak banyak nonton film dia, karena banyak itu di film-film romance gitu kan, dia jadi seorang remaja perempuan. Dan di sini kelihatan dia beda gitu ya. Terakhir si Goranya sih, lu ngeliat dia tuh kayak dia tuh orangnya baik, tapi ngerasa ada yang salah juga. Lu mau berempati ke dia, tapi penasaran ini orang kenapa ya gitu, dari gerak-geriknya, dari cara ngomongnya itu. Dan itu akan menjadi kunci ya, salah satu kunci gitu. Pesan yang dibawakan sama film ini tentang apa sih? Mungkin banyak orang tuh yang oh ya udah berhati-hati dalam bermedia sosial gitu. Tapi gue ngeliat sebuah meta narasi ya, narasi besar yang coba dibawa film ini, yaitu kita nggak pernah tahu, jadi tolong lebih bijak. Karena kenapa? Karena sadar nggak sih, ini tuh kan isunya lompat-lompat ya. Masalah pertama yang masalah ngantri dan mengumpat itu kan belum selesai, tapi udah kemana-mana nih. Murid-muridnya pada belain, terus netizen nyari lagi kesalahan yang lain, ya kan? Nah, sampai akhir kita nggak tahu apakah bapak-bapak itu beneran nitip nomor itu adalah saudaranya, terus apakah Bu Prani ini itu dia mengumpat atau enggak gitu kan? Yang kita nggak tahu adalah apa yang terjadi dalam hidup dia sampai ke titik itu gitu, sampai titik emosi tersebut, sampai direkam beberapa detik itu. Dan ini menurut gue tersirat sih dari salah satu adegan ya. Ini kita ngomongin makna-makna juga. Waktu Prilly itu ngelemparin makanan ikan gitu kan, terus dia ngomong gini, sok-sokan pemikiran intelek, sok-sokan peduli orang, bisa dilempar, wah gitu. Gue sih ngeliat itu sebagai sindiran bahwa netizen tuh udah kayak ikan yang sedikit-sedikit ada konten yang menarik, yang mengundang emosi, dilempar makanan gitu kan ke kolam itu kayak media sosial gitu atau internet, dan semuanya udah makan aja.
Terus makna yang gue interpretasikan gitu yang kedua adalah di endingnya tuh. Pas mereka mau pindah rumah itu kan mungkin karena udah nggak bisa bayar ya rumahnya. Nah Tita sama Muklas itu kan boncengan tuh yang pakai Astrea. Terus Tita turun beli bakso. Nah dia nyuapin anggota keluarganya kan satu-satu. Di sini gue nganggapnya itu closingnya kayak di ujung huru hara itu, di segala keributan klarifikasi dan somasi itu, pada akhirnya setiap orang harus melanjutkan hidup. Dan keluarga Bu Prani ini yang terkena jari-jari kejam netizen mengalami lukanya ya, dan mereka harus menelan bulat-bulat sesuatu yang panas, yaitu adalah bakso gitu. Gue ngeliatnya di sini itu yang gue interpretasiin sih, yang dua adegan itu ngelempar makan ikan sama di akhirnya mereka makan bakso kayak gitu ya. Dan yang menarik lagi adalah di judulnya itu sendiri. Judulnya catchy ya, kita sering dengar gitu, budi pekerti. Pendidikan budi pekerti, nggak punya budi pekerti nih, nggak bermoral. Apa sih budi pekerti itu? Gue googling sedikit ya. Jadi dulu tuh ada namanya pendidikan budi pekerti pas tahun-tahun 60-70-an lah. Baru tahun 80-an itu diganti jadi pendidikan kewarganegaraan atau PKN, dan pendidikan agama gitu, dipecah. Arti budi pekerti sendiri itu apa sih gitu? Jadi kalau budi itu adalah akal, pikiran ya, kayak asal kata yang sama dengan budaya gitu, budi. Sedangkan kalau pekerti itu gue cari, pekerti adalah karakter. Jadi pendidikan budi pekerti itu adalah pendidikan yang membangun pikiran, pola pikir, dan karakter, cara kita bertindak dan cara kita bersikap gitu ya. Terus pertanyaannya, apakah pendidikan budi pekerti itu harus ada lagi di sekolah seperti yang banyak diminta gitu? Kayaknya generasi sekarang nggak punya budi pekerti nih, harus ada pendidikan ininya lagi. Nah kalau ngomongin itu, menurut gua kita coba deh merujuk ke judul internasionalnya, yaitu andragogi. Jadi kan ada namanya pedagogi dan andragogi. Kalau pedagogi mungkin kita sering dengar ya, itu berkaitan dengan pendidikan. Ini gue googling lagi ya. Jadi pedagogi itu adalah pendidikan di waktu-waktu kita sekolah, pendidikan untuk orang yang belum dewasa. Jadi sebelum umur 18 tahun. SD, SMP, SMA, pedagogi. Nah, sedangkan andragogi adalah pendidikan untuk orang yang sudah dewasa. Nah, menurut gua lebih tepat jawabannya adalah ya udah andragogi. Lepas dari sekolah, kita punya kewajiban untuk mendidik diri kita sendiri. Saat kita lulus sudah tidak ada lagi pelajaran budi pekerti, pelajaran PKN atau pelajaran agama gitu ya, maksudnya yang di sekolah. Masalah moral, masalah tindakan kita itu nggak ada lagi, misalnya guru atau guru BK yang mengingatkan kita, nge-backup kita atas tindakan-tindakan kita. Kita bertanggung jawab sama tindakan kita sendiri, baik buruknya, termasuk dalam menggunakan media sosial. Itulah andragogi. Belajar sendiri, tanggung jawab sendiri, didik diri sendiri agar tetap berbudi pekerti. Oke, sebagai penutup, suatu kali gue lupa, gue pernah baca atau nonton ya cerita Batman gitu. Dia itu ngebawa penjahat yang udah dia tangkap ke kantor polisi atau ke pengadilan. Terus orang-orang pada nanya, kenapa nggak langsung lu eksekusi aja? Dia bilang kayak gini, gue nggak boleh jadi judge, jury, and executioner. Nah, sedangkan di era medsos ini ya, orang tuh bisa dengan mudah menjadi judge, jury, dan executioner secara bersamaan. Kita dengan mudahnya bisa menjadi saksi, polisi, jaksa penuntut, dan hakim gitu kalau melihat suatu perkara di media sosial. Nah, tapi bayangin itu perkara bersangkutan dengan guru kita, dengan ibu kita, keluarga kita, atau kita sendiri yang tersangkut dan dihakimi oleh sekumpulan massa sepowerful itu yang bernama netizen. Atau jangan-jangan kita udah pernah jadi bagian dari massa itu ya, yang berperan sebagai saksi sekaligus juri sekaligus hakim. Nah, itu mungkin yang jadi perenungan gue setelah nonton film ini. Akhir kata, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, share lah semuanya. Sampai sini dulu, sampai jumpa di video selanjutnya.